Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu Mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Di sini Mari akan tarik kartu tarotnya. Ayo kita cari tahu kenapa dia seseorang yang pernah deketin kamu, namun sudah kamu tolak ya, tapi dia masih kekeh ngejar kamu gitu ya. Mungkin kemarin kamu nolaknya itu nolak dengan cara bahkan ada yang lumayan kasar kayak gitu ya. Aku nggak mau sama kamu gitu. Atau kamu kayak yang ketika ketemu sama dia kamu udah cuekin dia gitu ya. Terlihat banget lah kalau kamu tuh menghindari dia. Tapi kok di sana sepertinya kekeh gitu ya. Kok sepertinya masih betah deket-deket sama kamu gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang masih nyuri-nyuri kesempatan gitu ya, masih kayak yang godain kamu karena kamu kemarin nolakin dia. Masih ada upaya lah, masih ada usaha lah ya untuk bisa tetap mendapatkan kamu. Ada apa? Nah, sebelum Mari mau mulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Ya, oke baik, langsung kita cari tahu kenapa dia masih betah aja deket-deket sama kamu, masih kelihatan dia ini tetap ngejar kamu padahal sudah kamu abaikan. Nah, kenapa seperti itu? Oke baik. Oh, ini orangnya bawaannya lumayan santai ya. Ini orangnya nggak yang kayak mudah tersinggungan gitu ya. Dia mungkin juga kelihatan masih ada jiwa bocahnya di situ gitu ya. Jadi begitu kamu talak dia kemarin, dia kayak nggak ngerasa ada sakit hatinya di situ. Bahkan mungkin dia ngelihat kalau wah ini makin seru nih gitu ya. Wah ini makin menarik nih, ini makin menantang nih. Nah gitu. Jadi penolakan yang kamu lakukan ke dia kemarin justru kayak bisa dia lihat seperti hal yang lucu gitu loh ya. Hal yang lucu entah lucu gara-gara caranya kamu menyampaikan penolakan ke dia atau bagaimana gitu ya. Jadi dia yang kayak bilang, aku nggak benar-benar ditolak di sini gitu. Aku nggak benar-benar ditolak, tapi aku merasa aku nih ditantang sama kamu. Nah, di situ ya, mungkin ini ada beberapa yang dia adalah orang jauh gitu ya. Maksudnya ini hubungan LDRan, nggak tahu karena gimana caranya kalian bisa ketemu gitu ya. Nah, karena posisinya LDRan ini juga bisa jadi dia kan nggak ngeliat ya kamu di sana kayak gimana gitu ya. Yang sesungguhnya mungkin dia nggak ngeliat juga ekspresi wajahnya kamu, hanya mendengarkan suara gitu ya. Jadi dia sangka bahwa ketika kamu nolak dia, sebenarnya di situ tuh kamu tidak menunjukkan kejijikannya kamu gitu ya. Kamu tidak menunjuk, dia tidak menangkap bahwa memang kalau ternyata kamu itu serius mau nolak dia. Sangkanya dia kamu hanya canda-canda saja gitu ya. Atau sangkanya dia bahwa kamu itu kayak yang nantang dia untuk berusaha lebih keras, untuk berusaha lebih banyak gitu ya, menaklukkan hatinya kamu. Nah, gitu ya. Ada di sana hanya sekedar mendengarkan suara. Tapi walaupun misalnya kamu nolak dia langsung kayak gitu ya, ketemu wajah, ketemu mata gitu. Ya, kurang lebih sama juga gitu loh. Kurang lebih sama. Jadi kayak yang dia bilang bahwa nggak mungkin kamu nggak bakal membuka hati ke dia. Nah, itu satu. Rasa percaya dirinya dia lumayan tinggi di sana. Nggak mungkin kamu nggak akan membuka diri ke dia. Nah, beberapa ini nampaknya sudah lumayan banyak petualangan cintanya dia. Jadi dia udah mengerti nih. Terutama dia bisa membaca cewek ya. Jadi yang kayak iyalah wajar, cewek itu nggak mungkin langsung iya aku mau jadi pacar kamu, aku mau nikah sama kamu. Ya nggak mungkin katanya kita. Ya harus adalah upaya untuk meyakinkan kamu gitu. Nah di sana ya, dan dia kayak nggak ngerasa bahwa dia harus terburu-buru dan tergesa-gesa untuk punya pasangan ya di saat ini. Jadi kayak nggak ada kebutuhan yang mendesak banget
untuk punya pasangan, sehingga dia rasa aku masih punya banyak waktu untuk bikin kamu membuka hati ke aku, yakin dan percaya ke aku. Nah di situ, dan dia orangnya tuh kayaknya nothing tulus juga, gitu ya, nothing tulus. Jadi yang kayak udah aku usaha aja dulu gitu ya, nggak ada ruginya juga kok kalau usaha sama kamu gitu ya. Apa yang aku lakukan ini tuh itu kayak gerak spontan aja gitu ya, dan aku nggak berlebih-lebihan caranya ngejar kamu gitu ya. Karena kalau orang yang berlebihan ngejar itu jadi kayak ngegas di awal, tiba-tiba udah habis amunisi gitu kan. Nah kalau menurut dia nggak yang seperti itu gitu loh. Aku ngelakukan sesuatu sama kamu itu karena memang aku mampu, aku bisa gitu loh. Ya, yang kulakukan itu belum kena ke ambang batas kebisaannya aku, masih ya hal-hal yang wajar lah yang aku lakukan ke kamu, hal-hal yang pantas lah yang aku lakukan ke kamu. Nah di situ, dan dia nampaknya punya determinasi yang lumayan kuat ya untuk betah gitu, untuk betah coba tetap menaklukkan kamu gitu. Dan ketika mungkin setelah kamu menolak dia, ya dia kayak merasa bahwa kamu menempatkan dia itu masih di posisi yang nyaman gitu ya, menurut dia. Padahal mungkin kamu enggak aku udah senawanin dia, aku udah kayak bentak-bentak dia misalnya gitu ya. Sekarang aku tuh cuek sama dia, culas sama dia. Tapi menurut penilaiannya dia, kamu tetap ngasih kesempatan sama dia. Kamu masih tetap kasih ruang yang bersahabat, ruang yang nyaman gitu ya untuk dirinya. Nah di situ mungkin agak naif orangnya gitu ya, nggak yang terlalu banyak mikir-mikir gitu gimana gitu ya, dan juga egonya mungkin saja bukan yang ego tinggi gitu ya. Jadi tadi ketersinggungan, marah gitu ya, malu gitu loh, itu kayaknya tidak ada di dia gitu. Tidak malu karena ditolak. Sudah satu kali kamu tolak kah, atau mungkin udah sekian kali kamu tolak, nggak ada rasa malunya dia. Ya wajar aku ditolak gitu loh, karena ya nanti kita akan lihat ya siapa kamu di matanya dia. Cuman ya itu bahwa kayak dia ngerasa dia masih punya kekuatan, dia masih punya kemampuan gitu ya. Dia masih memang mimpinya dia, harapannya dia, impiannya dia gitu ya, itu kayak yang memang masih ada di kamu gitu loh. Impian untuk bisa menjadi pasanganmu itu tuh ibaratnya itu masih kuat gitu ya, belum pupus, sampai sekarang tuh belum pupus gitu loh, masih punya faith, masih punya pengharapan satu saat, nggak tahu entah kapan gitu ya. Masih ada kemungkinan besar kalau dia ini bisa kamu terima. Nah posisinya kayak gitu ya. Dan juga dia yang kayak gini, ya kalau ditolak untuk sampai berapa kali ya nggak apa-apa gitu ya. Sampai nanti mungkin dia mikir, sampai nanti aku bisa temuin orang yang kurang lebihnya sama kayak kamu. Nah kita ya, atau mungkin ya yang lebih cocok lah daripada dengan kamu. Untuk saat ini yang paling melambungkan dia gitu ya, yaitu kamu. Dan mungkin ya dia ini sering ngebayangin tentang kamu gitu ya, berfantasi tentang kamu gitu loh, melamun, menghayal gitu-gitu ya tentang kamu. 1-2 kali bahkan ini ada yang bisa kamu tuh masuk ya dalam mimpinya dia kayak gitu lah. Jadi kayak degupan rasa ya, excited gitu ya, antusias gitu ya untuk bisa jadi pasangan kamu itu tidak kunjung henti dia ya, debarannya itu tidak kunjung henti, masih nyala apinya dia, nyala semangatnya dia gitu ya. Bahagia dia pula ketika berada di sekelilingnya kamu gitu lah ya. Bahagia, jadi namanya orang bahagia ya, semangat kayak gitu ya kan. Nah di sana ya, jadi pengejaran ini belumlah sebuah tindakan yang membosankan menurut dia gitu lah, belum membosankan, masih asik, masih enak gitu ya.
masih ada kayak acara kejar tangkapnya tuh kok kayaknya lucu gitu, kok kayaknya itu menyenangkan pula gitu ya. Mungkin bikin kamu ngambek dia happy ya, lihat kamu ngambek dia happy, lihat kamu merona-rona malu dia seneng. Nah kayak gitu, ini orangnya lumayan polos ya, jiwanya tuh polos, mungkin pengalamannya dia ngejar perempuan ya sudah banyak gitu ya, tapi kepiurannya dia sebagai seseorang, mari lihat di situ tuh masih lumayan tinggi gitu ya, masih yang kayak ego untuk pride gitu ya, harga diri gitu tuh masih belum ada, masih belum bermain di dianya, jadi nggak ada ketersinggungan akhirnya gitu ya kan. Nah di situ ya, dan dia yakin gitu loh bahwa kalau dia bisa ngedapatin kamu pasti dia akan happy, pasti dia akan bahagia. Nggak tahu ya, itulah ilusinya dia, aku bakalan bahagia sama kamu. Nah di situ ya, pasti aku terbayar gitu lah, pasti akan terbayar upaya-upayaku yang selama ini ngejar kamu. Nah karena dia tahu mungkin dari kamu akan banyak hal-hal baik ya yang bisa dia terima. Oke, di sini kita akan cari tahu ya, berikut karakter apa yang kamu miliki atau pesona apa yang kamu miliki sampai akhirnya bisa membuat dia kekeh ngejar-ngejar kamu ya. Di sini. Oke, baik. Ya, jadi dia kayak gini ya, mungkin bertemu dengan seseorang yang belak-belakan seperti kamu ini tuh jarang gitu ya. Barangkali gini, ketika dia ngejar wanita lain atau ketika dia membuka diri pada pria lain, dia kayak yang bisa lihat mudah dapet gitu. Tapi ketika dengan kamu, kok kayaknya kamu tuh ngeprotek diri kamu dengan baik gitu ya. Kok kamu tuh memang nunjukin bahwa kamu mau diperjuangkan di sana gitu ya, makanya dia bisa tangkep bahwa jangan-jangan kamu nih nguji aku. Nah seperti itu ya, jadi tidak mudah ditaklukkan. Ini bukan soal dia melihat ini sok-sok jual mahal, ini enggak, bukan dia lihat kamu sok-sok jual mahal, tapi kok kayaknya dia yakin bahwa itu adalah dirinya kamu yang sungguh-sungguh, bukan yang dibuat-buat gitu loh ketika kamu nolak dia. Nah gitu ya, dengan ketegasannya kamu, dia lihat ini tegas nih ketika ngomong nolak gitu. Berarti ini bukan gaya-gaya jual mahal, bukan. Dan nah jadi caranya kamu nolak dia kemarin itu justru itu jadi nilai tambah bagi kamu. Berarti kamu pria atau wanita yang tidak sembarangan. Nah di sana ya, tidak sembarangan gitu. Dengan cara kamu yang terbuka gitu ya, mungkin cara kamu komunikasi juga terlihat menarik. Intonasi suaranya kamu kok kayaknya menarik ya, suaranya kamu ini bunyinya itu bisa jadi juga kayak bunyi apa ya, unik kayak gitu, seperti suaranya kamu itu punya ciri khas gitu ya. Jadi kayak ngedenger suara kamu itu aja udah membawa sensasi tersendiri. Ada yang kayak gitu ya, tipe-tipenya orang, tipe-tipe auditory gitu ya. Jadi senang dengar bunyi-bunyian, dan kebetulan karakter suaranya kamu, jenis suaranya kamu itu kayak unik gitu lah, kayak yang spesial gitu ya. Nah di sana itu satu yang bikin kamu menarik dari cara kamu komunikasi gitu ya, dari cara keterbukaannya kamu. Jadi bisa pahamnya mungkin tadi agak lompat-lompat. Penolakannya kamu, dia lihat itu kayak penolakan yang wah ini keren banget caranya kamu nolak dia gitu ya. Ini memang kamu pembawaannya tegas ketika nolak dia. Jadi dia tahu kamu bukan pria atau wanita sembarangan yang asal pokoknya buka diri siapa aja yang mau gitu ya. Tidak yang seperti itu. Jadi kamu kayaknya pandai banget ngejaga diri kamu gitu. Kamu mensortir orang-orang yang layak untuk mendapatkan hatimu. Jadi ibaratnya ya kalau mau mendapatkan yang berharga tuh ya sulit ya gitu kan. Nah kemudian tadi dari caranya kamu ngomong gitu ya, intonasi kah, kemudian ada cengkoknya barangkali, ada karakteristik ya dari suaranya kamu yang itu sangat amat memikat dirinya dia. Nah di sana mungkin juga ketika kamu dan dia ngobrol, kok kayaknya obrolan itu nyambung gitu ya. Jadi nggak yang padam
obrolan itu gitu lah, nggak yang kayak basi gitu ya. Ada aja yang mau dicakapkan, ada aja yang mau dibincangkan gitu ya. Dan cara pikirnya kamu itu lumayan menarik bagi dia. Bisa jadi juga usianya kalian tidak jauh berbeda, tapi ada satu dua pandangan yang pernah kamu berikan ke dia, dan itu kayak sebuah pandangan yang bikin dia takjub. Kayaknya gini, aku nggak kepikiran tentang hal itu, tapi kok kamu nyampe ya mikirnya ke arah sana. Nah gitu ya, kamu di matanya dia tuh cerdas. Jadi bukan hanya sekedar melihat fisiknya kamu gitu ya, tetapi melihat yang tidak tampak secara visual gitu lah, yang tidak terasa secara indera, tapi ada nilainya. Seperti tadi gitu ya, kecerdasannya kamu, kemampuannya kamu menyampaikan sesuatu dengan baik gitu ya. Terus ya nyambung, diajak ngobrol apa saja tuh nyambung gitu ya. Kamu menjaga diri kamu, harkat martabatnya kamu dengan baik di situ. Nah itu ya. Oke, berikutnya kenapa dia senang? Lagi-lagi di situ ada Seven of Wands gitu ya. Nggak mudah kamu ditaklukkan, makin nggak mudah kamu ditaklukkan oleh dia. Dia merasa kayak ini mesti dapat ini. Nah kayak gitu ya, kamu orangnya soalnya ini kayaknya ya tadi tegas gitu ya, nggak yang mencela-mencele gitu ya. Jadi kok kayaknya ini makin asik di matanya dia. Nah beberapa di antara kalian nampaknya ini cukup populer ya. Dia tahu atau dia menduga-duga sebenarnya kamu ini banyak yang ngejar gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang berusaha untuk menerobos masuk dalam hidupnya kamu. Tapi sampai sekarang bukannya karena kamu nggak laku, makanya kamu single. Tapi banyak orang yang ngejar kamu dan itu kamu pilih dengan baik-baik katanya di sana. Jadi kamu bukan yang sembarangan gitu ya. Bukan orang sembarang. Mungkin usia kamu udah berapa gitu, udah 30-an. Untuk seorang wanita itu kan udah lumayan tua ya gitu kan. Nah tapi dia tahu kamu tuh bukan karena nggak ada peminatnya makanya masih single, tapi memang kamu memilih untuk single, dan itu makin punya nilai tambah bagi kamu. Nah di situ ya. Atau kamu pria, kamu punya banyak kualitas-kualitas yang menarik gitu. Tapi kamu dengan sengaja memilih untuk tidak dulu membuka hati kepada wanita. Milih-milih wanita mana yang berhak menjadi yang layak menjadi pendampingnya kamu gitu. Karena mungkin juga entah sudah taraf hidupnya kamu tuh sebenarnya sudah baik ya, udah bagus gitu ya. Mungkin bisnisnya udah oke, atau karirnya sudah ya lumayan oke lah kayak gitu. Ya kan, jadi kamu mungkin juga memilih yang selevel ya, yang selevel sama kamu gitu. Nah di sana, jadi kamu nggak yang sembarangan comot asal dia jenis kelaminnya cewek atau asalkan dia jenis kelaminnya cowok deket sama kamu udah kamu hajar bleh gitu. Tidak ternyata katanya gitu ya. Oke baik. Nah kemudian apa yang bikin dia seneng sama kamu gitu ya, ngebet sama kamu? Mungkin kamu itu orangnya baik hati ya, kamu itu orangnya care, kamu tuh orangnya peduli gitu ya, tidak egois gitu ya. Jadi mungkin dia kayak ngelihat, oh kamu tuh murah hati, mau ngebantu, mau nolong. Apakah mungkin ini contoh aja ya, apakah mungkin dia pernah ngelihat kamu kayak ngelihat orang yang lagi susah kamu tolong, kamu bantu. Misalnya kalian lagi misalnya kalian lagi duduk santai, kemudian lewat apa itu tanda kutip ya, maaf ya, pengemis misalnya gitu. Dia ngeliat kamu buru-buru buka dompetnya kamu, ngerogoh sakunya kamu untuk berbagi kasih sama orang lain. Nah kayak gitu ya, secara generalnya kamu berkenan, bersedia berbagi kasih dengan orang lain, care, peduli kepada sekelilingnya kamu. Kamu tuh nggak pelit gitu ya, kamu nggak pelit di situ gitu. Mereka yang berhak mendapatkan perhatianmu akan kamu berikan.
Jadi kayak ya nggak yang culas-culas kayak yang masa bodoh gitu ya, menganggap semua adalah kompetisi gitu. Enggak. Tapi walaupun ada kemungkinan kamu dan seseorang berkompetisi, tapi dia melihat kayak kompetisi yang mau kamu bangun dengan orang lain itu tuh kompetisi yang sehat, karena ya kamu masih kayak nge-sharing sesuatu yang kamu tahu gitu ya, kamu berbagi sesuatu yang kamu miliki. Nah di sana ya, jadi ini kan berbagi ini bukan melulu soal material ya, tapi berbagi pemahaman, berbagi tenaga, bantuan gitu ya. Ada empatinya kamu kepada orang lain, ada rasa simpatinya kamu kepada orang lain. Nah seperti itu. Jadi kayak memperlakukan orang lain itu dengan layak, memperlakukan orang lain tuh dengan pantas. Nah seperti itu. Jadi bukan tipe yang menutup diri, punya jarak dari orang lain gitu ya. Enggak, katanya. Enggak. Kamu memang mungkin milih-milih orang gitu ya, milih-milih siapa yang kamu tolong, tapi memang caranya kamu untuk milih-milih siapa yang berhak mendapatkan atensinya kamu itu ya sudah benar, katanya. Udah benar, karena tidak semua orang layak untuk dikasihani gitu ya. Tidak semua orang tuh wajib pula bagimu untuk kamu peduliin gitu. Walaupun kamu milih-milih, tapi pilih-pilihnya kamu itu tuh ya memang harus seperti itu, katanya. Nah di sana ya, jadi kemurahan hatinya kamu, care-nya kamu kepada kehidupan itu jempolan bagi dia. Atau ini bisa energinya vice versa, mungkin dia melihat untuk saat ini kamu adalah sosok seseorang yang layak untuk dia berikan atensinya. Karena mungkin ada beberapa situasi yang saat ini sedang kamu alami gitu ya, situasi terjepit, situasi kok kayaknya sebenarnya itu situasi yang tidak nyaman bagi kamu gitu ya. Jadi mungkin dia juga kayak ngerasa bahwa oh aku nih harus datang nih, aku nih harus kayak dampingin kamu nih, kamu lagi dalam situasi yang gak enak gitu ya. Dan mungkin ketika dia ngasih bantuan sama kamu, dia melihat kayak kamu tuh kamu tuh menghargai apa yang dia berikan ke kamu gitu. Jadi kayak caranya dia ngasih sama kamu itu, atau caranya kamu menerima sesuatu dari dia, tidak dengan cara seperti tanda kutip pengemis, tapi kayak kamu menerima sesuatu dari dia, cara terimanya kamu seperti seseorang yang penuh rasa syukur gitu lah. Penuh rasa syukur karena memang kamu menjujuri saat ini kamu butuh itu gitu loh. Jadi kayak energi pengemisnya itu tuh nggak ada gitu ya. Bahkan mungkin terlihat kamu tuh lagi jujur gitu loh, lagi sungguh-sungguh kamu memang butuh perhatian dari orang lain, dan dia mau menjadi bagian dari perjalanan hidupnya kamu yang mungkin lagi nggak enak seperti saat sekarang ini. Nah di sana ya, kok kayaknya dia bisa kayak merasa berharga, merasa berarti dirinya dia karena ada kamu. Nah di situ ya, aku punya nih sesuatu yang mau aku berikan pada orang lain, tapi kalau nggak ada orang lain yang mau menerima ini, kan kok kayaknya gimana juga perasaan kita gitu ya. Tapi aku punya sesuatu nih dan kamu hadir gitu, kamu ada gitu. Dan ketika dia ngasih sama kamu kayak tertangkap rasa syukurnya. Mungkin kamu ucapkan terima kasih gitu ya. Jadi caranya kamu mengucapkan terima kasih tuh terasa tuh tulus gitu loh. Terasa itu tulus. Nah di situ jadi dia happy di situ. Situ dia jadinya tuh kayak seneng gitu loh. Bahkan mungkin beberapa di sini tuh kayak mikir, apalagi yang mau aku kasih sama kamu. Nah di sana ya, entah kamu berposisi sebagai pemberi atau kamu berposisi sebagai penerima, kamu di situ tuh penuh dengan respect, kamu di situ tuh penuh dengan keikhlasan, kamu penuh dengan ketulusan, dan ada martabatnya di sana, memartabatkan gitu ya, memartabatkan dirinya kamu walaupun kamu sebagai seorang penerima, ataupun memartabatkan orang lain yang sebagai penerima kebaikan hatinya kamu.
Dan ini kan jarang ya kualitas orang yang kayak gini sekarang. Orang kan yang kayak mau ngasih sesuatu itu mesti digembar-gemborkan gitu ya. Jadi kayak sulit nyari yang mana yang ikhlas, yang mana yang tulus gitu ya. Nah di situ. Tapi dia masih melihat ada kualitas itu di dalam dirinya kamu, gitu ya. Oke, baik. Nah, judgment. Jadi ini ada beberapa mungkin orangnya cukup mengenal kamu ya. Maksudnya persahabatan kalian atau perkenalannya kalian ini bukan ceritanya baru-baru, bukan ya. Tapi mungkin ini ada beberapa yang udah tahu kamu tuh udah sejak kapan gitu. Dan dia melihat ada transformasi yang hebat dari kamu. Misalnya dulu tuh kamu kayak kelihatan cowok badung misalnya gitu ya. Atau mungkin kamu tuh kayak kelihatannya dulu ya, itu kayak cewek gimana gitu ya. Tapi dalam perjalanan hidupnya kamu, dia ngelihat kamu berevolusi gitu loh. Kamu berubah menjadi semakin baik gitu ya. Atau misalnya begini aja, dari hal-hal yang ringan ya. Mungkin dia ngeliat dulu kamu tuh kucil banget gitu ya. Awal-awal ketemu tuh kucil banget gitu. Kamu tidak memperhatikan dirinya kamu tidak menjaga mungkin kebersihan tubuhnya kamu. Jadi tampilannya kamu tuh biasa-biasa aja dulu, mungkin gitu ya. Masih yang kayak ya berantakan gitu ya. Tapi makin kesini kok kamu tuh makin menarik gitu lah. Yang tadinya kucil nggak karu-karuan kok jadi kok lebih rapi gitu ya. Lebih cakep gitu lah. Lebih klimis gitu ya. Kelihatan lebih anggun gitu. Jadi kok kayaknya kamu mengupgrade dirinya kamu gitu ya. Apa tuh ada itu istilah anak muda zaman sekarang? Glowing up gitu, apa tuh? Ada kan bahasa anak muda zaman sekarang gitu. Jadi kok kayak ada pancaran sinar yang baru dari kamu. Ada perubahan yang cukup radikal dari kamu. Gitu ya, perubahan yang besar gitu loh. Yang nggak dia sangka-sangka, ternyata kamu bisa seperti ini ya. Dulu perasaan kamu tuh tampilannya biasa-biasa aja, bahkan mungkin dekat-dekat ke minus ya, dekat-dekat ke parah modelnya. Tapi kok ya sekarang tuh jadi kayak gini gitu ya. Mungkin beberapa ada yang hijrah gitu ya secara penampilan, yang mungkin selama ini dulu terbuka-buka gitu ya. Sekarang tuh sudah lebih anggun, tertutup, muslimah banget, solehah banget gitu ya. Nah di sana, yang tadinya cowok mungkin kamu tuh hitam dekil gitu kali ya menurut pendapatnya dia, tapi tiba-tiba dia melihat ini ada perubahan kok, semakin lebih bersih, putih gitu ya, nggak ada dakinya lagi gitu ya. Jadi kayak menarik banget secara visual ya, menarik banget secara visual dirinya kamu gitu. Atau ini justru sebaliknya, mungkin ketika dengan kamu dia jadi kayak ya dewasa melihat hidup gitu. Ketika kenal sama kamu, mungkin selama ini dia orangnya berantakan ya, ini vice versa. Selama ini dia orangnya tuh berantakan, serba nggak mau tahu, serba nggak pedulian gitu. Tapi begitu dengan kamu, wah nggak bisa lagi nih sembarangan gitu ya. Lah aku lagi ngejar kamu gitu ya, katanya dia, aku lagi ngejarnya kamu. Tentu aku tuh harus melayakkan diri dong. Mana mungkin orang secantiknya kamu gitu ya mau membuka hati untuk aku kalau aku tuh masih modelnya dekil gitu ya. Nggak mungkin kalau mendapatkan kamu yang benar-benar ngerawat ngejaga dirinya kamu gitu ya. Mana mungkin kamu mau membuka diri untuk orang yang sembarangan memperlakukan kamu gitu ya. Kamu yang kerja kantoran, bagaimana mungkin mau tertarik sama aku kalau aku tuh kerjaannya masih narik becak misalnya gitu ya. Bukannya mari bilang di sini narik becak itu nggak terhormat ya, bukan, enggak kayak gitu. Tapi kok pantas-pantasan gitu ya, pantas-pantasan untuk bisa mendapatkan perhatiannya kamu. Jadi kamu membawa dia untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Kayak gitu ya. Dulu mungkin malas, ketika ketemu sama kamu berubah jadi rajin. Nah seperti itu ya. Kalau dulu mungkin dia emosian ya gitu ya, nggak betah gitu ya. Atau adalah negatif-negatifnya dia.
Tapi ketika ketemu sama kamu, kenegatifannya dia ini, entah sengaja dia ini kamu geret untuk berubah, atau kesadaran dirinya dia aja yang langsung berubah karena menyaksikan tentang siapa kamu gitu ya. Dia ngelihat cara hidupnya kamu kayak gimana, yang teratur, terarah gitu ya. Jadi aku harus contoh lah gitu. Jadi kamu kayak role model yang baik. Ya, beberapa kamu ini role model yang baik untuk dirinya gitu. Ya, jadi kayak dia tuh mengidolakan kamu gitu loh. Jadi kayak dia itu ngelihat sisi-sisi baiknya kamu dan dia takjub. Kemudian dia menjadikan kamu adalah tolak ukur gitu loh, untuk dia jadi manusia yang lebih oke lagi. Nah, di sana ya, ini bisa juga mungkin kamu yang pernah tolong dia dan pertolongannya kamu tuh luar biasa besar ya untuk dia. Jadi kayak ada hutang budinya dia sama kamu. Jadi kayak ngerasa berhutang budi di sana ya. Dan hutang budi ini tuh yang membuat dia tuh kayaknya aku harus lebih bahagiain kamu gitu ya. Tapi cara ngebahagiain kamu kok kayaknya lebih enak tuh bukan hanya sebatas sahabat gitu ya, tapi ya sebagai kekasih. Nah di situ ya. Oke, baik. Kemudian satu kartu lagi ya yang membuat dia jatuh hati sama kamu. Iya, ini kamu kayaknya baik banget ya. Nggak tahu tuh positif dia rasa kamu nih. Kamu baik banget, lembut orangnya ya. Lembut kayak gitu ya. Mungkin kalau untuk beberapa situasi mungkin kamu bisa kayak kelihatan keras gitu ya. Kamu bisa kayak kelihatan keras, tapi dia tahu enggak, jiwamu itu lembut gitu. Jiwamu itu lembut. Jiwamu itu tuh kayaknya enggak tega lah mau nyakitin siapapun gitu. Apalagi orang-orang yang tidak pantas disakitin gitu ya. Nah, jadi kayak kamu tuh seperti angel ya, kamu tuh seperti malaikat tuh di matanya dia gitu ya. Hampir-hampir wujud wanita atau pria yang sempurna lah, seperti itu ya, angel. Apa itu, malaikat penolong gitu ya. Mungkin bukan malaikat penolong hanya bagi dia saja, tapi ya barangkali bagi rekan kerjanya kamu kah, bagi anak-anakmu kah, jika kamu mungkin posisinya janda atau duda atau entahlah siapa posisinya kamu gitu ya. Jadi dia kayak ngelihat kamu tuh pancaran kasihnya itu tuh kenceng banget gitu loh. Ugal-ugalan gitu ya. Ugal-ugalan dalam arti yang positif ya. Pancaran kasih sayangnya kamu tuh kelihatan betul. Nah gitu. Ya, maunya kamu tuh kok kayaknya berkontribusi dalam kehidupan ini dengan cara yang baik. Bukan cara yang destruktif. Gitu. Dengan cara yang baik. Dan mungkin juga ketika dengan kamu tuh, ketika tentu saja ya, jika orang hadir di hadapannya kamu dengan cara santun gitu ya, itu kayaknya cepat aja bisa klop sama kamu, cepat aja bisa padu sama kamu gitu. Jadi kamu tuh tipe yang nggak jaim-jaim gimana gitu ya, milih-milih boleh iya gitu ya, tapi kalau yang jaim sampai kelihatan sombongnya lah, angkuhnya lah, kok kayaknya itu enggak dia temukan di kamu. Nah, seperti itu. Ya, jadi sepertinya tuh kayak kamu mentransfer hal-hal baik untuk kehidupan, untuk dia, untuk siapalah yang kamu temuin gitu. Sana ya. Mungkin bahkan kamu kayak ngebantu siapapun, entah siapapun gitu ya, membantu, mungkin nggak bantu material tapi bantu ngasih pandangan kah, ngasih ide kah gitu ya. Nah di situ ya, bukan hanya cantik di luar, ganteng di luar, tapi jauh di dalamnya kamu itu dia bisa tangkap, dia bisa rasa, oh ini pun cantik luar dalam nih, cantik luar dalam. Nah di situ ya, menarik luar dalam gitu di sana. Mungkin kamu tuh bukan yang kayak cantik gimana banget gitu ya, tapi terupgrade kecantikannya kamu, ke fisiknya kamu gitu ya, tampilan fisiknya kamu itu terupgrade, terbantukan dengan sangat amat besar gara-gara apa yang ada di dalam dirinya kamu. Mungkin kamu lebih berpositif thinking, pikirannya kamu tuh mungkin juga tidak ruwet gitu ya. Jadi adem, bawaannya dengan kamu tuh adem. Nah di situ nyaman aja, deket sama kamu tuh nyaman gitu.
berhasil kamu bikin orang tuh bukannya enek lihat kamu, tapi justru seperti yang menerima kamu tuh dengan rasa happy, dengan rasa syukur gitu ya. Take and give, dia melihat take and give-nya kamu dalam kehidupan itu tuh ya bagus, bukan hanya kasih aku dong, aku mau ini, aku mau itu, bukan kayak gitu gayanya kamu. Tapi ya walaupun mungkin menurut kamu yang aku berikan tuh biasa-biasa aja gitu ya, tapi menurut dia yang mungkin udah mulai pesimis melihat hidup, bahwa kebaikan itu sangat sedikit sekali ditemukan di zaman dewasa ini, tapi dia melihat kamu masih yang kayak gitu kok, kamu masih kayak yang care dan peduli kok, berarti kepesimisanku melihat kehidupan yang kejam ini tuh hampir-hampir dikaburkan, dikurangin minimal ya oleh kamu katanya. Nah di sana ya. Dan itu Mari rasa tuh lebih kayak adem ya, lebih kayak bicara tentang karakternya kamu ya, daripada hanya sekedar ngomongin wujud fisiknya kamu, tubuh keker kah, body yang yahut lah, seksual lah, apa tuh seksi atau apa gitu, kulit putih, bla 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 gitu ya, rambut hitam panjang berkilau wangi. Mari rasa dia nggak hanya melihat itu saja dari kamu, tapi siapa kamu, siapa sejatinya kamu, itu yang dengan baik mungkin kamu pancarkan ke dia, dan pun baik dia terima dari pancarannya kamu. Jadi jiwa ya, jiwa di sini yang lebih membuat dia itu merasa kekeh gitulah, tetap mengejar dirimu. Nah di sana ya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.